Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyambung untuk video tentang masalah tentang lambung, kesehatan di dalam tubuh kita. Dan alhamdulillah kemarin ada subscriber, dan ketika Al-Fakir menerangkan tentang cara ataupun mengatasi agar kita bisa cepat sembuh dari lambung, maka alhamdulillah subscriber Al-Fakir beliau langsung mengerti dan menerapkan dalam kehidupannya, dan katanya alhamdulillah sudah agak membaik. Dan untuk video kali ini Al-Fakir juga akan meneruskan masalah lambung ini buat saudara-saudara yang mungkin yang paham ada dan yang belum paham juga tentunya ada. Dan khusus buat kalian yang belum paham dengan apa yang Al-Fakir sampaikan, bisa diulang lagi video Al-Fakir, karena dengan adanya kita yang tadinya tidak mengerti, tidak paham apa yang Al-Fakir sampaikan, dengan berulang-ulang kali kita mendengarkan, menyimak dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahaman ataupun ilmu yang akan kita raih untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang kita alami. Namun seperti biasa, untuk menyimak dan memperhatikan apa yang Al-Fakir sampaikan, yang Al-Fakir paparkan, yang Al-Fakir jelaskan, terlebih dahulu sedulur semuanya itu harus duduk manis, santai, rileks, dan simak video Al-Fakir, penjelasan Al-Fakir dari awal sampai akhir. Jangan di-skip biar tidak gagal paham, biar mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan, dan kalian mendapatkan ilmunya untuk bekal bisa mendapatkan kesembuhan dengan secara alami. Sedulur yang dirahmati Allah, banyak sekali keluhan-keluhan tatkala kita merasa penyakit lambung ataupun tatkala lambung itu kambuh. Makanya lambung itu diberi julukan penyakit sejuta rasa. Itu mungkin kalau orang yang gak pernah merasakan atau mengalami punya keluhan penyakit lambung gak bakal mengerti. Tetapi ketika kalian semua yang sedang sekarang sakit ataupun pernah mengalami penyakit lambung pasti mengerti apa yang Al-Fakir sampaikan, dan itu sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat memprihatinkan, dan sangat-sangat merusak bagi tubuh kita. Pikiran pun keganggu, badan pun sakit, makin rusak. Maka dari itulah Al-Fakir membuat edukasi tentang lambung ini, karena Al-Fakir sangat-sangat kasihan, sangat merasa simpati bagi sedulur-sedulur semuanya. Dan semoga dengan adanya video Al-Fakir membantu buat sedulur-sedulur semua untuk senantiasa meraih kesembuhan dari penyakit yang kalian derita. Sedulur yang dirahmati Allah, jadi di dalam penyakit lambung itu ada trik-trik khusus ataupun ada cara-cara khusus yang mana dengan cara tertentu itu, meskipun kita tidak memakan ataupun meminum obat, maka insya Allah kalau kita sudah benar-benar kita memahami caranya, memahami trik-triknya untuk bisa sembuh dari lambung, mengatasi anxiety itu bagaimana, mengatasi asam lambung itu biar enggak naik ke atas itu bagaimana, maka insya Allah dengan secara alaminya penyakit lambung itu akan berangsur-angsur sembuh dengan secara alaminya. Jadi perhatikan,
buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyimak video Al-Fakir, yang akan menjadikan sebuah patokan kita sembuh dari penyakit Al-Fakir, ada yang disebut dengan kita harus memperhatikan 3P. Apa itu 3P? Yang pertama itu pola makan. Tetap pola makan itu harus dijaga. Kalau lambung kita benar-benar lagi sakit, lagi kambuh, maka kita itu diusahakan dalam jangka kurang lebih sebulan atau 40 hari itu jangan pernah memakan makanan pantrangan. Itu kan, jangan pernah makan pantrangan, makan yang akan mengakibatkan asam lambung itu kambuh, seperti makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam, gorengan-gorengan gitu kan. Dan minuman pun juga harus dijaga. Kopi jangan dulu, teh manis jangan dulu, udah ajalah air putih aja dulu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi pola makan harus dijaga. Dan yang kedua itu pola pikir. Gitu kan. Ini yang paling penting, pola pikir kita. Gitu kan. Harus diperbaiki dulu, jangan dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut lagi, panik. Jadi harus diatasi dulu itu. Rasa paniknya harus diatasi dulu, rasa cemasnya diatasi dulu, rasa istilahnya gelisah itu ditangani dulu, karena yang akan mengakibatkan penyakit lambung semakin parah itu adalah pikiran kita yang tidak dijaga, pikiran kita yang terus-menerus berpikiran negatif, pikiran yang terus-terus memikirkan sesuatu hal yang nggak ada. Itu. Jadi kalau kita udah bisa menangani panic attack itu, kita sudah bisa menangani rasa takut itu, rasa gelisah itu, maka insya Allah gitu kan. Maka insya Allah lambung itu akan berangsur-angsur sembuh. Yang terakhir, pola hidup kita. Jadi pola hidup kita itu lebih sehat lagi. Itu kan, kita lebih sehat lagi. Itu karena yang Al-Fakir alami kalau lagi penyakit lambung, melihat air aja itu malas, takut gitu. Padahal ketika kita melihat air, jangan sekali-kali kita merasa takut. Kenapa? Karena ketika kita merasa takut dengan air, yang pada akhirnya itu kita malas terus mandi, gitu kan. Padahal mandi itu adalah sebahagian untuk membersihkan badan kita, gitu kan. Sedangkan Rasul bersabda, an-nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, gitu kan. Biar badan kita itu bersih, gitu kan. Biar kita bisa melaksanakan ibadah dengan secara khusyuk dan secara istiqomah, karena sebahagian gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh setan itu biar kita itu jauh dari aturan-aturan, ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur yang dirahmati Allah, jadi kunci dari penyakit lambung biar kita sembuh itu yaitu terapkan 3P di dalam kehidupan kita. Yang pertama pola makan, yang keduanya pola pikir, dan yang ketilunya pola hidup. Maka insyaallah dengan secara alaminya, dengan secara berangsur-angsur lambung kita itu akan gampang sembuhnya, tidak harus kita minum obat yang bagaimana, yang aneh-aneh. Maka insya Allah dengan air putih pun insya Allah akan menjadikan kesembuhan bagi diri kita kalau kita udah memahami dengan 3P itu. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat dan Anda pun memahami dan menerapkan di dalam kehidupannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.